pembantu untuk bekerja di ladangnya. Satu ketika saudara, si tuan ini dia mungkin mengajak para pekerjanya untuk pergi ke ladang menaburkan benih baik. Setelah mereka selesai menabur, apakah yang terjadi? Mungkin karena mereka kecapean, tertidurlah. Pada waktu orang-orang ini atau tuan dan para pelayan atau pembantunya sedang tidur, tiba-tiba datanglah si jahat menaburkan benih yang lain. Itulah benih si jahat. Ketika saudara benih itu mulai bertumbuh, tiba-tiba dia mungkin setinggi begini ya, udah mulai tinggi, tiba-tiba muncul juga benih yang lain, itulah lalang. Terus para pelayannya katakan begini, Tuan, bukannya yang kita tabur ini benih baik, kok bisa ada benih yang lain juga tumbuh? Tiba-tiba Tuan itu katakan begini, mungkin si jahat yang menaburkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Apa kata si para pelayan ini? Tuan, kalau begitu begini saja. Biar kita bersihkan yang lalang-lalang ini supaya benih yang baik itu bisa bertumbuh dengan bagus. Terus apa jawab si Tuhan? Nggak usah. Biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Benih baik dan benih si jahat, tuannya bilang biarkan aja mereka tumbuh bersama-sama. Nanti pada masa menuai baru kita pisahkan benih baik dan benih si jahat. Saudara, apa maksud daripada ayat ini? Tuhan itu berbicara Bapa di sorga. Benih yang baik itu berbicara firman Allah. Dan Bapa punya para pelayan. Itulah hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Bahkan ada jemaat-jemaat yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, menaburkan benih-benih baik di dalam hidup kita. Tetapi ternyata saudara, setan juga tidak pernah tinggal diam. Ketika saudara dan saya tidur, artinya tidur rohani. Kalau tidur rohani begini, tadinya kita rajin gereja, jadi malas, ya kan? Jadi setan mulai menaburkan benih-benih yang lain. Mungkin juga benih tersinggung. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman saudara, setan itu mulai membelokkan arah firman itu, sehingga membuat jemaat tidak mampu nangkap, tidak bisa nangkap, sehingga firman Tuhan susah masuk dalam hati. Artinya setan membuat supaya firman Tuhan yang disampaikan itu bukan memberkati jemaat, malah membuat jemaat tersinggung. Mulai begini, pendeta ini singgung terus. Setiap kali hari Minggu datang, singgung. Saudara, saya kasih tahu ya, kalau dosa harus disinggung. Bagaimana kita akan tahu kesalahan kita, kelemahan kita, dosa kita, kalau hamba Tuhan aja tidak berani menyampaikan firman yang keras di atas mimbar? Dia bukan hamba Tuhan, lebih baik jadi hamba setan aja. Kalau misalnya saya contoh, saya bilang begini, ayo saudara, mari kita pergi berjudi. Kira-kira Mama Mira, saya pendeta sesat atau Mama Putri, saya pendeta sesat atau gimana? Sesat. Nggak mungkin saya berkata begitu. Mari kita pergi berjudi. Akhirnya gaji ada puluhan juta habis di judi, sedangkan mau bayar warung saya tidak punya uang. Waduh, luar biasa, minta ampun. Mungkin di sini enggak, tapi di KSM. Ya, di sini mungkin enggak. Datanglah yang punya warung sama saya. Ini di KSM saudara. Ibu pendeta tuh, tegurkan sini Bapak Ibu. Bayangkan Bu, gajinya besar, dia pemanen, gaji besar, tapi Bu, dia tidak mau bayar hutang. Terus saya lihat ternyata apa? Dia ada di tempat perjudian. Luar biasa, akhirnya nggak ada sisa untuk bayar warung. Saudara, minggu kemarin suamiku sudah ngomong, ya kan?
Kalau kita punya hutang harus dibayar. Kita mau jadi berkat, ya kan? Mau hutang besar, mau hutang kecil, belajar bertanggung jawab. Makanya saya bilang sama suamiku, kita ini Pak hamba Tuhan. Kalau ada uang beli, jangan hutang. Orang Kristen harus jadi berkat. Amin. Belajar bertanggung jawab. Karena Alkitab yang katakan saudara, jikalau kamu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Kalau hal-hal kecil aja kita tidak setia, bagaimana Tuhan akan percayakan kita kekayaan yang besar? Dari hal kecil aja kita nggak setia, nggak jujur, iya kan? Tuhan nggak bakal percaya, saudara. Itulah benih-benih setan yang menaburkan ilalang. Karena kita kan nggak pernah gereja, jadi setan kasih tabur, kasih roh hutang kamu, cak, tambah timbul lagi. Setan kasih roh iri hati, cak, aduh, nggak boleh lihat orang pakai kalung, oh dia juga mau pilih pakai anting, tambah kalung lagi. Nah, itu kan roh iri hati, ya kan? Nggak boleh orang lihat pakai baju bagus, bagus kan? Wah, saya mau beli baju baru lagi Pak ya. Hutang kita sudah banyak. Persetan. Itu orang tukang bilang kalau di sana, kalau di KSM kan biasa kalau saya layani mereka bilang persetan. Aduh, makanya setan datang terus. Gara-gara dia panggil persetan kan, kan kayak gitu. Nah seperti itu saudara. Ya, makanya melalui khotbah saya ini, jangan pernah rohani kita menjadi tidur. Amin. Hati kita ini harus tetap terus diisi dengan firman supaya kita bertumbuh. Kalau pendeta berkhotbah di tempat bukan karena kami mau menyinggung, tidak. Kami cuma mengajarkan kebenaran, ya kan? Apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya ulang-ulang kali bilang, tidak mungkin saya berkhotbah, saudara mari kita berzina. Wow, mari kita berjudi. Kan nggak mungkin saudara. Apa yang tertulis dalam Alkitab, itulah yang kami ajarkan. Saudara saya kasih tahu, firman Tuhan katakan begini. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpilih, tapi sedikit yang setia. Banyak yang terpanggil saudara, tetapi pada akhirnya dia bilang, tetapi cuma sedikit yang terpilih. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah lebih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan daripada lalang itu terus? 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkata hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara tahu artinya? Tuhan, cabut aja nyawanya kalau dia nggak bertobat. Tuhan bilang jangan. Ya. Kalau ada suami istri contoh, istri yang setia, istri yang taat, istri yang rajin, istri yang melakukan firman Allah. Tuhan cabut aja nih suami ini. Tuhan bilang jangan, biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Ayo toh. Nanti kalau kamu cabut, nanti si istri bisa sakit hati. Tuhan, saya sudah setia. Kenapa Tuhan hampir kita punya suami? Kan begitu. Nah, saudara. Tetapi Tuhan berkata, anggaplah ini Tuhan, ya Tuhan. Jangan. Sebab mungkin gandum itu juga ikut tercabut pada waktu kami mencabut lalang itu. Nah, seperti contoh saya bilang, dalam suami istri yang setia. Toh, suami enggak. Aduh, cabut aja di suami ini, nggak setia dia. Tuhan bilang, jangan, biarkan aja dulu mereka tumbuh bersama-sama. Ya toh, nanti pada akhirnya Tuhan bilang, kalau pada akhirnya ketika Tuhan menjemput saudara dan saya, Tuhan bilang, kumpulkan gandum, kumpulkan lalang. Gandum masuk ke dalam kerajaan surga, tapi lalang dibuang ke api neraka. Ya toh, artinya orang jahat dengan orang baik, Tuhan bilang, biarkanlah mereka tumbuh bersama-sama. Kadang-kadang saya itu melihat itu, kalau bertobat orang ini nggak mati aja dia. Biasa kita begitu, betul nggak? Biasa kita begitu. Saking kesalnya ya bro. Tapi Tuhan bilang, biarkan aja mereka tumbuh bersama-sama. Nanti pada akhirnya, coba
lain ayat terakhir. Nah, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para menuai, kumpulkan ladang itu dan ikat berkas-berkas itu dibakar. Dibakar maksudnya dibawa ke api neraka. Ya. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbung. Lumbung itu kerajaan surga yang kekal. Amin. Makanya jangan iri hati dengan orang yang tidak setia, saudara. Jangan iri hati. Tetap aja kita pegang keimanan kita kepada Tuhan. Orang mempengaruhi juga jangan mudah dipengaruhi. Tetap kita pertahankan. Amin. Supaya ketika nanti pada hari penghakiman nanti Tuhan bilang, aku akan kumpulkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.